Inilah kesan pertamaku tentang Salt Lake City, Utah. Sahabat karibku telah menurunkanku di depan Katedral Madeleine dekat Temple Square sebelum dia menuju ke kampus. Karena ingin mengawali tur dengan bangunan ini, aku menapaki anak-anak tangga batu dan membuka pintu luarnya yang terbuat dari kayu. Aku memasuki jalan masuk sempit berhadapan dengan pintu kedua yang terkunci. Saat berbalik hendak meninggalkan tempat itu, aku melihat seorang laki-laki tunawisma sedang tidur di sudut berbantalkan ransel kecil. Tiba-tiba aku merasa telah mengganggu dan keluar dari katedral secepat mungkin. Di luar, aku berhenti di trotoar dan menghirup udara segar musim dingin. Perjumpaanku dengan laki-laki tunawisma tadi mengingatkanku kepada sebuah artikel yang pernah kubaca di pesawat terbang. Isinya wawancara dengan seorang pendeta yang berjalan kaki seharian di tengah keramaian kota, sambil membagi-bagikan uang receh kepada siapapun yang meminta-minta. Pada akhir hari, dia menghitung berapa banyak yang telah dibagikannya kepada kaum miskin, dan jumlahnya ternyata tidak sampai $10. Pelajaran yang hendak ditanamkannya melalui kisah ini adalah supaya kita tidak terlampau menahan diri untuk memberi kepada orang yang berkekurangan, karena tak seorang pun dari kita akan bangkrut apabila sesekali memberikan sebagian kecil uang kita. Aku bisa melihat kebijaksanaan dan kebenaran kata-katanya itu. Namun masih saja keliru menyangka bahwa kebanyakan tunawisma pastilah pecandu narkoba atau pemabuk. Memberi mereka uang hanya akan mengobarkan sifat buruk mereka. Ketika dihadapkan pada pertanyaan serupa, pendeta itu menjelaskan bahwa Alkitab berkata bahwa kita harus berusaha keras beramal kepada siapapun yang membutuhkan bantuan dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Terpulang kepada Tuhan, bukan kepada kita, untuk memastikan agar pemberian kita dipergunakan dengan benar. Pesan terakhir ini membuatku memeriksa kembali keyakinanku tentang para tunawisma. Nona? Aku menoleh dan melihat orang tadi berjalan menghampiriku. Ya? Apakah Anda membawa sedikit uang untukku? Cukup untuk membeli sarapan? Dia bertanya. Tidak, maaf, jawabku. Aku hanya membawa mata uang Kanada. Kurasa takkan ada gunanya untukmu. Memang tidak, terima kasih. Aku ragu beberapa saat sebelum menawarkan. Aku mempunyai kartu gratis dari McDonald. Aku bisa membelikan sarapan untukmu. Terima kasih. Jawab orang itu. Aku lalu mengikutinya menuju gerai McDonald terdekat di jalan itu. Dia terlihat berusia sekitar 50-an dan mengenakan berlapis-lapis pakaian yang kurasa adalah seluruh pakaian yang dimilikinya. Sesudah memesan sarapan dan kopi untuk dirinya sendiri, dia menanyakan sarapan apa yang akan kupesan. Kukatakan kepadanya bahwa aku sudah makan dan aku ingin segera mengunjungi Temple Square. Anda masih punya waktu untuk minum kopi, Nona, katanya. Gedung-gedungnya baru akan dibuka 1 jam lagi. Aku tidak tahu apakah dia ingin ditemani saat sarapan, atau merasa canggung setelah menyadari bahwa aku telah mengambil jalan memutar demi kepentingannya semata. Komentarnya membuatku terperangah, dan aku tidak bisa mencari alasan sopan untuk meminta diri. Karena itu aku memesan teh dan memutuskan duduk bersamanya. Ketika kami meninggalkan tempat itu, dia sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk sarapan tadi dan bertanya apakah aku akan langsung menuju ke Temple Square. Aku mengiyakan. Aku mengenal baik kota ini. Mari kuantarkan Anda berkeliling. Dia menawarkan diri. Untuk menyatakan terima kasihku atas kemurahan hati Anda. Tidak perlu. Tapi aku ingin mengantarkan Anda. Mau apa lagi? Harus kuakui bahwa dia sungguh baik karena bersedia menjadi pemandu wisataku sebagai ganti sarapan tadi. Aku memang tidak ingin menghabiskan sepanjang hari bersamanya, tapi aku juga tidak ingin bersikap kurang sopan. Karena itu aku menerima tawarannya dengan agak enggan. Kami mulai dengan mengunjungi taman-taman Temple, kemudian ke Joseph Smith Memorial Building, South Visitor Center, North Visitor Center, dan akhirnya ke Conference Center dan Tabernacle. Kami sudah 6 jam melewatkan waktu bersama. Awalnya, kehadiran orang itu agak menggangguku. Rasanya risih juga ditemani laki-laki tunawisma. Aku mengkhawatirkan apa yang akan dipikirkan orang dan bagaimana mereka akan memandangku. Mula-mula aku mencoba setiap dalih yang muncul di benakku supaya bisa berpisah dengannya. Misalnya, aku perlu beristirahat sebentar, aku ingin memotret dulu, aku perlu menelepon temanku, aku perlu ke toilet. Namun, tak satu pun berhasil. Dia senantiasa menungguku dengan sabar.
Akhirnya aku menyerah dan menerima nasib. Saat itulah aku mulai memandangnya dengan cara berbeda. Aku menyadari bahwa dia ternyata pemandu wisata yang sangat andal. Dia tahu segalanya tentang segala sesuatu. Misalnya detail-detail konstruksi temple, nama semua tanaman di taman temple, sejarah hotel Utah, dan tentang renovasi yang mengubah gedung itu menjadi Joseph Smith Memorial Building. Pokoknya segala sesuatu. Sedikit demi sedikit, aku lebih mengenal dia dan mulai menghargai caranya bercerita tentang kehidupannya sementara kami berjalan. Selama kebersamaan kami, sosok gelandangannya menghilang, digantikan pribadi bernama James. James adalah laki-laki terpelajar dan pernah menjadi pedagang di Tennessee. Dia terpaksa tidur di emperan gereja sesudah mengalami kecelakaan dan serangkaian kemalangan yang membuatnya kehilangan pekerjaan, rumah, dan uang. Dia bukanlah pecandu minuman keras ataupun obat-obatan terlarang. Kami berpisah di depan conference center. Aku harus menemui temanku, kataku. Terima kasih atas wisatanya. Aku sungguh menikmatinya. Aku berkata dengan tulus. Aku senang bisa membantu sedikit. Aku lalu mengeluarkan kartu gratis McDonald dari sakuku. Terimalah ini. Memang tidak banyak, tapi bisa untuk membeli makan malammu, kataku sambil memberikan kartu itu kepadanya. Aku tidak bisa menerimanya. Anda telah berbuat begitu banyak untukku. Ayolah, aku tidak membutuhkannya. Terima kasih. Selamat tinggal dan semoga beruntung, kataku sambil mengulurkan tangan. Dia bukannya menjabat tanganku, tapi melepaskan kalung dari lehernya, lalu meletakkannya di telapak tanganku. Leontinnya berupa salib logam besar, berhiaskan berlian plastik. Kenakanlah di dada. Benda ini akan melindungi Anda, Katanya. Ini bukanlah jenis kalung yang suka ku kenakan. Tadinya aku hendak menolak, namun ketulusannya saat memberikan benda itu kepadaku membuatku merasa bahwa percuma saja menolak. Dia menjabat tanganku, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kemurahan hatiku, lalu meninggalkanku sambil berkata, Tuhan memberkati. Sudah hampir 10 tahun berlalu sejak hari itu. Kalungnya tetap berada di tasku, senantiasa mengingatkanku agar tidak pernah menilai buku dari sampulnya atau seseorang dari penampilan luarnya. Dari kisah yang luar biasa ini, kita belajar bahwa kesempatan baik bisa muncul dari setiap momen dan setiap orang memiliki kisah yang layak didengar. Jangan biarkan penampilan luar mempengaruhi pandangan kita terhadap seseorang. Seperti kata Trati Lea Larusa, berikan penilaian dengan lembut kalau memang terpaksa. Biasanya ada sisi yang belum pernah kita dengar, kisah yang sama sekali tidak kita ketahui, dan peperangan yang tidak perlu kita jalani. Jika cerita ini memberi Anda inspirasi, jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda sendiri di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di channel Kisah Penuh Arti. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.